Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Ismayanti Rahmawat, mahasiswa Bimbingan Konseling Islam semester 7 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman mengenai bencana. Seperti yang telah teman-teman ketahui bahwa bencana itu merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, serta faktor manusia, sehingga dapat menyebabkan berbagai kerusakan. Nah, ada 3 macam bencana. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam ini disebabkan oleh faktor alam, seperti gunung berapi, tsunami, badai, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula bencana non-alam. Bencana non-alam ini disebabkan oleh faktor non-alam, seperti epidemi, dan juga contohnya pandemi yang tengah mewabah di negara kita ini, yaitu pandemi COVID-19. Kemudian juga ada bencana sosial. Bencana ini disebabkan oleh faktor manusia yang meliputi konflik sosial antar masyarakat atau konflik antar komunitas di sebuah masyarakat. Nah, salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia yaitu bencana banjir. Nah, banjir ini ada beberapa macam, dan pertama itu banjir air. Banjir ini disebabkan oleh hujan yang ditambah dengan luapan air sungai sehingga menyebabkan pemukiman atau daratan tergenang oleh air. Kemudian yang kedua yaitu banjir cilenca. Banjir ini mirip dengan banjir air, namun perbedaannya banjir ini disebabkan oleh hujan yang sangat deras. Kemudian yang ketiga yaitu banjir rob atau luapan air laut. Banjir jenis ini terjadi ketika daratan suatu daerah itu lebih rendah dibandingkan dengan laut. Kemudian banjir bandang. Banjir ini disebabkan oleh jebolnya bendungan air. Banjir bandang ini tidak hanya membawa air, namun juga membawa material lain seperti sampah, lumpur, dan sisa-sisa material dari bangunan-bangunan. Lalu ada banjir lahar. Banjir ini disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang aktif. Nah, yang terakhir ada banjir lumpur. Banjir ini merupakan banjir yang membawa lumpur. Banjir yang terjadi karena keluarnya lumpur dari dalam bumi. Nah, salah satu contohnya yaitu lumpur Lapindo yang ada di Sidoarjo. Nah, apa saja sih dampak dari banjir tersebut? Nah, salah satunya yaitu kerusakan sarana prasarana. Bencana banjir itu dapat merusak sarana prasarana karena banjir yang menerjang pemukiman dapat merusak bangunan, gedung, kendaraan, serta fasilitas-fasilitas yang ada di pemukiman tersebut. Kemudian, banjir yang meluap hingga jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya ialah lumpuhnya jalur transportasi, sehingga warga yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan tidak dapat melewatinya. Kemudian pencemaran lingkungan. Luapan air karena banjir akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan serta menimbulkan berbagai penyakit. Air kotor, kekurangan air bersih, dan banyaknya genangan air sudah pasti menimbulkan berbagai masalah kesehatan, dan tentu juga akan menyebabkan timbulnya wabah penyakit. Penyakit yang timbul akan rentan menyerang anak-anak dan juga lansia. Di Indonesia sendiri, penyakit demam berdarah ialah penyakit yang paling diwaspadai ketika musim hujan ataupun terjadi banjir. Selain itu juga dapat memicu terjadinya tanah longsor dan menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir mengakibatkan kerusakan barang-barang serta isi yang ada di dalam rumah. Juga para korban akan kesulitan melakukan sebuah pekerjaan, sehingga musibah ini dapat merugikan sebuah perekonomian. Nah, dalam situasi seperti itu tentu adanya sebuah pencegahan dan penanganan. Dalam pencegahannya yaitu kita harus senantiasa membuang sampah kepada tempatnya. Bukan hal baru yang harus kita lakukan, bahwa penyebab banjir itu yaitu akibat dari sampah yang menumpuk di sungai.
Orang-orang tidak bertanggung jawab membuang sampah di jalanan, kemudian sampah tersebut terbawa masuk ke gorong-gorong dan mengakibatkan sampah tersebut terbawa oleh air hujan sehingga masuk ke dalam sungai. Kemudian menanam pohon dan tidak menebang pohon itu sembarangan. Lalu membuat lubang biopori, dan yang terpenting ialah selalu bekerja sama untuk selalu membersihkan lingkungan sekitar. Nah, selain dari pencegahan tadi, tentu harus adanya penanganan pasca banjir. Nah, seperti pemberitahuan mengenai informasi prakira banjir, tindakan pemulihan, serta perbaikan sarana dan prasarana. Tindakan pemulihan ini dapat dilakukan mulai dari pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari hingga perbaikan kondisi fisik dan non-fisik. Selain itu, kita juga sebagai konselor dapat memberikan bantuan psikologis, karena tidak sedikit para korban bencana alam itu, khususnya anak-anak, akan sedikit terganggu psikologisnya. Artinya yaitu kita dapat bergabung menjadi relawan pasca bencana. Nah, itulah sedikit pengetahuan yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.